Assalamualaikum sahabat. Bayangkan amarah seorang pemilik warung yang memuncak hanya karena setitik lumpur. Namun, kemarahan itu berujung pada tindakan keji yang tak termaafkan kepada seorang kakek renta pencari nafkah. Saksikanlah kisah tragis tentang wanita yang dibutakan oleh emosi, kakek yang kehilangan segalanya, dan azab pedih yang menanti. Akankah penyesalan datang sebelum terlambat? Siapkan hati Anda untuk sebuah cerita yang akan membuat Anda merenung tentang keadilan dan karma. Di sebuah sudut jalan yang ramai, berdiri kokoh sebuah warung makan bernama Rasa Nikmat. Aromanya yang menggoda selera selalu berhasil menarik perhatian para pejalan kaki dan pengendara yang melintas. Asap mengepul dari dapurnya yang terbuka, bercampur dengan riuh rendah suara pembeli yang menikmati hidangan lezat dengan harga bersahabat. Warung itu adalah milik Ratih, seorang wanita paruh baya yang dikenal tangguh dan pekerja keras. Sejak pagi buta, Ratih sudah sibuk di dapur, meracik bumbu dan memasak berbagai menu andalan warungnya. Tangannya cekatan memotong sayuran, menggoreng, ikan, dan menumis lauk pauk yang menggugah selera. Peluh membasahi dahinya, namun ia tak pernah lelah. Warung Rasa Nikmat adalah sumber mata pencahariannya, hasil jerih payahnya bertahun-tahun membangun usaha dari nol. Pelanggan mulai berdatangan, silih berganti. Para pekerja kantoran yang terburu-buru mencari sarapan, ibu-ibu rumah tangga yang membeli lauk untuk makan siang keluarga, hingga para sopir dan pedagang yang singgah untuk mengisi perut. Semuanya tampak menikmati masakan Ratih yang memang terkenal, lezat dan autentik. Ratih melayani pelanggannya dengan sigap, sesekali melempar senyum tipis. Namun, di balik keramahannya yang tampak, tersimpan sebuah karakter yang keras dan temperamental. Ia sangat perfeksionis dalam segala hal, terutama menyangkut kebersihan dan kerapian warungnya. Tak jarang, ia menegur keras para pelayannya jika ada yang kurang bersih dalam bekerja atau melakukan kesalahan. "Hei, Mira, itu mejanya masih ada sisa nasi, bersihkan yang benar," bentak Ratih kepada salah seorang pelayannya yang baru saja mengantar makanan. Mira hanya bisa menunduk dan segera membersihkan meja itu dengan lebih teliti. Ratih memang dikenal galak oleh para pekerjanya dan bahkan sebagian pelanggannya. Namun, mereka tetap datang karena kualitas makanan di warungnya memang tidak diragukan. Selain itu, Ratih juga tidak segan-segan memberikan harga khusus kepada pelanggan tetapnya. Di tengah kesibukannya melayani pelanggan, mata Ratih selalu awas memperhatikan setiap sudut warungnya. Ia tidak suka melihat ada sampah berserakan, noda, di lantai, atau apapun yang bisa mengganggu pemandangan dan kenyamanan para pelanggannya. Kebersihan adalah harga mati baginya. Siang itu, matahari bersinar terik, memanggang aspal jalanan di depan warung Rasa Nikmat. Kendaraan bermotor melaju silih berganti, menciptakan kebisingan yang menjadi irama sehari-hari di kawasan itu. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, tampak seorang kakek renta bernama Pak Salim mengayuh becaknya dengan perlahan. Usianya sudah senja, rambutnya memutih semua, dan keriput menghiasi wajahnya yang tampak lelah. Namun, semangatnya untuk mencari nafkah tak pernah pudar. Becak bututnya adalah satu-satunya andalan untuk menghidupi dirinya dan istrinya, Makjah, yang juga sudah tua dan sering sakit-sakitan di rumah kontrakan mereka yang sederhana. Jalanan di depan warung Ratih memang sedikit becek karena sisa hujan deras yang mengguyur kota semalam. Air masih menggenang di beberapa bagian jalan, bercampur dengan lumpur dan kotoran lainnya. Saat Pak Salim melintas di depan warung Rasa Nikmat, roda becaknya tanpa sengaja memercikan sedikit air lumpur kotor ke arah teras warung yang baru saja dibersihkan oleh Mira. Percikan lumpur itu mengenai beberapa pot tanaman hias di depan warung dan meninggalkan noda coklat di lantai keramik yang mengkilap. Pak Salim yang sedang fokus mengayuh becaknya dan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan penumpang lagi, sama sekali tidak menyadari kejadian kecil itu. Ia terus mengayuh becaknya dengan tenang, tanpa menoleh ke belakang. Namun, Ratih yang saat itu sedang berdiri di dekat pintu, masuk warung sambil mengawasi para pelayannya. Melihat dengan jelas cipratan lumpur yang mengotori terasnya. Matanya langsung memicing tajam. Hatinya mendidih oleh rasa jengkel yang tiba-tiba menyeruak. Baginya, noda lumpur itu bagai kotoran yang merusak pemandangan sempurna warungnya.
Dasar tukang becak tidak becus. Gerutu Ratih dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Ia merasa sangat kesal karena harus membersihkan kembali terasnya, yang sudah susah payah ia jaga kebersihannya. Rasa marahnya semakin memuncak saat melihat Pak Salim terus mengayuh becaknya tanpa menyadari kesalahannya. Dalam benaknya, kakek itu seolah sengaja melakukan hal tersebut untuk mengganggunya. Ratih mengawasi kepergian Pak Salim dengan tatapan penuh amarah. Ia berjanji dalam hati, jika kakek itu kembali melintas di depan warungnya, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan memberikan pelajaran agar tukang becak itu tidak sembarangan lagi mengotori tempat usahanya. Rasa marah Ratih benar-benar menguasai dirinya, membutakan hatinya dari rasa iba dan toleransi. Ia hanya fokus pada kekesalannya dan keinginan untuk membalas perbuatan yang menurutnya sangat menjengkelkan itu. Ratih berdiri dengan kedua tangan bersedekap di dada, matanya tajam mengawasi jalanan di depan warungnya. Ia tidak sabar menunggu kembalinya tukang becak yang telah berani mengotori terasnya. Setiap suara derit becak dari kejauhan membuatnya semakin tegang. Dalam benaknya, ia sudah merencanakan bagaimana cara memberikan pelajaran yang setimpal kepada kakek itu. Tak berapa lama kemudian, terlihatlah sosok Pak Salim kembali melintas. Ia tampak baru saja menurunkan seorang penumpang di ujung jalan dan kini mengayuh becaknya kembali ke arah terminal. Wajahnya terlihat letih, namun ia tetap semangat mencari rezeki di hari yang panas itu. Begitu becak Pak Salim berada tepat di depan warung Rasa Nikmat, Ratih bertindak cepat. Tanpa ragu, ia meraih seember besar air berwarna coklat keruh yang sudah ia siapkan di dekat pintu. Air itu bukanlah air bersih, melainkan air bekas cucian piring dan sisa-sisa kotoran dapur yang bercampur dengan lumpur. Dengan penuh amarah, Ratih menyiramkan seluruh isi ember itu ke arah tubuh Pak Salim yang sedang mengayuh becaknya dengan santai. Biur, air kotor itu mengguyur tubuh Pak Salim dari atas kepala hingga ujung kaki. Kakek itu terkejut bukan main. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh dari becaknya. Tubuhnya basah kuyup oleh air yang bau dan menjijikan. Lumpur kotor mengalir di wajahnya yang penuh keriput. Penumpang yang baru saja ia turunkan, dan beberapa orang yang melintas di sekitar situ terkejut dan menatap kejadian itu dengan rasa iba dan keheranan. Pak Salim menghentikan becaknya dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa wanita pemilik warung itu tiba-tiba menyiramnya dengan air kotor. Dengan tubuh gemetar, ia turun dari becaknya dan menghampiri Ratih yang berdiri dengan wajah bengis di depan warungnya. Astagfirullah. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Tanya Pak Salim dengan suara tercekat. Air mata mulai bercampur dengan air lumpur yang mengalir di wajahnya. Ia benar-benar tidak mengerti apa kesalahannya. Kenapa katamu? Bentak Ratih dengan nada tinggi. Matanya melotot marah. Kamu lihat ini, hah? Teras warungku jadi kotor gara-gara becakmu yang penuh lumpur itu. Ratih menunjuk ke arah terasnya yang hanya terkena sedikit percikan lumpur. Pak Salim baru menyadari apa yang terjadi. Dengan wajah memelas, ia segera mengatupkan kedua tangannya di depan dada dan berlutut di hadapan Ratih di pinggir jalan yang ramai. Maafkan saya, Nduk. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak melihat kalau roda becak saya memercikkan lumpur. Saya mohon ampun, Nduk. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya hanya mencari rezeki untuk makan sehari-hari. Suara Pak Salim bergetar. Air matanya semakin deras mengalir membasahi wajahnya yang sudah kotor. Ia benar-benar merasa bersalah meskipun kejadian itu tidak disengaja. Namun, hati Ratih sudah tertutup rapat oleh amarah dan harga diri yang berlebihan. Ia sama sekali tidak tergerak oleh permohonan maaf Pak Salim yang sudah berlutut dan menangis di hadapannya. Ia malah semakin menjadi-jadi dalam memarahinya. Alah, alasan. Dasar tukang becak tua bangka tidak tahu diri. Sudah miskin, malah bikin susah orang. Kamu pikir gampang membersihkan kotoranmu ini? Lain kali kalau lewat sini, awas kamu. Jangan harap bisa cari penumpang di dekat warungku lagi. Ratih terus mencaci maki Pak Salim dengan kata-kata yang kasar dan menghina, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa iba atau belas kasihan. Ia benar-benar menikmati penderitaan kakek tua itu. Pak Salim hanya bisa tertunduk lesu, air matanya terus mengalir membasahi tanah. Harga dirinya serasa diinjak-injak. Ia tidak menyangka akan diperlakukan sehina ini hanya karena ketidaksengajaan.
amarah Ratih belum juga mereda, meskipun Pak Salim sudah pergi dengan tubuh basah kuyup dan hati yang hancur. Ia masih merasa kesal dan tidak terima teras warungnya terkena cipratan lumpur. Dalam benaknya, kakek tukang becak itu harus mendapatkan pelajaran yang lebih setimpal agar tidak berani lagi mengganggunya. Mata Ratih tertuju pada becak tua milik Pak Salim yang terparkir di seberang jalan, tepat di bawah pohon rindang. Becak itu tampak lusuh dan penuh dengan tambalan di sana-sini, namun jelas terlihat bahwa becak itulah satu-satunya sumber penghidupan bagi kakek renta itu. Sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di benak Ratih yang dipenuhi dendam. Tanpa berpikir panjang, Ratih bergegas masuk ke dalam warungnya dan mengambil sebotol minyak tanah yang biasa digunakan untuk menyalakan kompor. Dengan langkah cepat, ia menyeberangi jalan dan menghampiri becak Pak Salim. Beberapa orang yang melihat tindakannya tampak terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Ratih tidak menghiraukan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dengan tanpa ragu, ia membuka tutup botol minyak tanah dan menyiramkan isinya ke seluruh bagian becak Pak Salim. Minyak tanah itu membasahi jok yang robek, roda yang berkarat, dan kayu-kayu penyangga becak yang sudah lapuk. Aroma menyengat minyak tanah langsung tercium di udara. Setelah memastikan seluruh bagian becak sudah basah oleh minyak tanah, Ratih mengeluarkan sebuah korek api dari sakunya. Dengan tatapan penuh dendam, ia menyulut api dan melemparkannya ke arah becak Pak Salim. Swoosh! Api langsung berkobar hebat, melalap becak tua itu dalam sekejap. Asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara, membawa serta bau minyak tanah yang terbakar. Orang-orang di sekitar situ terkejut dan berteriak histeris melihat becak yang terbakar. Beberapa orang mencoba mendekat untuk memadamkan api, namun Ratih berdiri tegak di dekatnya dengan wajah bengis, seolah menantang siapapun yang berani menghalanginya. Mereka yang tahu reputasi keluarga Ratih yang dekat dengan preman, akhirnya mengurungkan niatnya dan hanya bisa menyaksikan dengan iba. Tak lama kemudian, Pak Salim yang baru berjalan beberapa puluh meter dari warung Ratih, melihat kepulan asap hitam membubung tinggi dari arah tempat ia memarkirkan becaknya. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk langsung menghantuinya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia berlari kembali ke arah warung Ratih. Betapa hancur hatinya ketika melihat becaknya, satu-satunya harapan untuk mencari nafkah telah menjadi lautan api. Kobaran api menjilat-jilat kayu dan besi becaknya, mengeluarkan bunyi kresek-kresek yang memilukan. Pak Salim hanya bisa terpaku di tempatnya. Air mata kembali mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memandangi becaknya yang hangus terbakar, meninggalkan dirinya dan istrinya tanpa penghasilan. Orang-orang di sekitar situ hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kezaliman Ratih. Mereka merasa iba pada Pak Salim, namun tidak ada yang berani membantunya karena takut berurusan dengan wanita itu. Pak Salim akhirnya hanya bisa memunguti sisa-sisa barangnya yang masih bisa diselamatkan dari kobaran api dengan tangan kosong. Dengan langkah lunglai dan kesedihan yang mendalam, ia berjalan menjauhi warung Ratih, meninggalkan tempat itu dengan hati yang hancur dan masa depan yang suram. Hari-hari berlalu setelah kejadian tragis pembakaran becak Pak Salim. Warung Rasa Nikmat tetap ramai dikunjungi pelanggan, seolah tidak ada kejadian mengerikan yang pernah terjadi di depannya. Ratih merasa puas karena telah memberi pelajaran kepada tukang becak yang dianggapnya telah mengganggu ketenangannya. Ia bahkan menceritakan kejadian itu kepada beberapa temannya dengan nada bangga, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan. Namun, roda kehidupan terus berputar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha adil. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Perbuatan zalim Ratih kepada Pak Salim tidak luput dari perhatian Sang Khalik. Beberapa bulan kemudian, keanehan mulai terjadi pada diri Ratih. Ia sering merasa kakinya kram dan kesemutan. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena terlalu banyak berdiri dan bekerja. Namun, lama-kelamaan, rasa kram itu semakin sering terjadi dan semakin menyakitkan. Ia mulai kesulitan berjalan jauh dan seringkali harus beristirahat di tengah pekerjaannya. Suatu pagi, setelah bangun dari tidurnya, Ratih merasakan sesuatu yang aneh pada kedua kakinya.
Ia mencoba menggerakkannya, namun tidak ada respons sama sekali. Kakinya terasa lemas dan mati rasa. Ratih panik. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bangun dari tempat tidur, namun kedua kakinya sama sekali tidak bisa menopang tubuhnya. Ia terjatuh dengan keras ke lantai. Aduh! Ratih berteriak kesakitan bercampur ketakutan. Ia mencoba merangkak kembali ke tempat tidur, namun kakinya tetap tidak bisa digerakkan. Ia menangis histeris, memanggil-manggil nama suaminya dan para pekerjanya. Setelah diperiksa oleh dokter, Ratih divonis menderita penyakit yang menyerang saraf kakinya, menyebabkan kelumpuhan total. Dokter tidak bisa memastikan penyebabnya dan mengatakan kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Ratih dan keluarganya telah mencoba berbagai macam pengobatan, dari dokter spesialis hingga pengobatan alternatif, namun tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Kedua kakinya tetap lumpuh, tidak bisa digerakkan sama sekali. Ratih yang dulunya adalah wanita yang energik dan selalu bergerak aktif mengawasi warungnya, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Ia harus bergantung sepenuhnya pada bantuan suami dan para pekerjanya untuk melakukan segala aktivitas, mulai dari makan, mandi, hingga berpindah tempat. Warung Rasa Nikmat yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, kini harus dikelola oleh orang lain dengan pengawasannya dari tempat tidur. Kejadian ini menjadi buah bibir di kalangan para tetangga dan pelanggannya. Banyak yang mengaitkan kelumpuhan Ratih dengan perbuatannya yang kejam kepada Pak Salim. Mereka percaya bahwa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezalimannya. Hari-hari Ratih kini dipenuhi dengan rasa frustrasi dan keputusasaan. Ia yang dulunya mandiri dan berkuasa, kini merasa tidak berdaya dan menjadi beban bagi orang lain. Rasa sakit fisik akibat kelumpuhannya seringkali bertambah dengan rasa sakit, hati dan penyesalan yang mendalam. Dalam kesendiriannya di atas tempat tidur, Ratih mulai merenungi kembali semua perbuatannya di masa lalu. Kejadian penyiraman air lumpur dan pembakaran becak Pak Salim kembali terbayang jelas di benaknya. Ia teringat akan wajah tua Pak Salim yang penuh kepedihan, air mata yang mengalir di pipinya, dan tatapan mata yang penuh keputusasaan saat melihat becaknya dilalap api. Perlahan hati Ratih mulai terbuka. Ia menyadari betapa kejam dan zalimnya ia telah memperlakukan Pak Salim hanya karena masalah sepele. Ia menyesali amarahnya yang membabi buta, harga dirinya yang terlalu tinggi, dan kekerasan hatinya yang tidak mau memaafkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Lirih Ratih di tengah malam. Air mata penyesalan membasahi pipinya. Ia baru menyadari betapa besar kesalahannya dan betapa pedihnya akibat yang harus ia tanggung. Ratih sangat ingin meminta maaf secara langsung kepada Pak Salim. Ia ingin berlutut di hadapan kakek itu, memohon ampun atas segala perbuatan buruknya. Ia berharap dengan permintaan maafnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sedikit meringankan azab yang sedang ia rasakan. Dengan bantuan suaminya, Ratih berusaha mencari keberadaan Pak Salim. Ia meminta tolong kepada beberapa orang yang ia kenal, bahkan menyuruh beberapa karyawannya untuk mencari informasi tentang kakek tukang becak itu di terminal dan sekitar jalan tempat warungnya berada dulu. Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya Pak Salim setelah kejadian pembakaran becaknya. Beberapa orang yang dulu sering melihat Pak Salim mangkal di sekitar warungnya mengatakan bahwa setelah kejadian itu, kakek tua itu tampak sangat terpukul dan sedih. Tak lama kemudian, ia dan istrinya dikabarkan telah pulang ke kampung halaman mereka yang jauh dan tidak ada yang tahu pasti alamatnya. Mendengar kabar itu, Ratih semakin terpukul. Kesempatan untuk meminta maaf kepada Pak Salim telah hilang. Penyesalannya semakin mendalam, menyiksa batinnya setiap hari. Ia merasa bahwa kelumpuhan yang dideritanya adalah hukuman yang setimpal atas kezalimannya, dan ia harus menanggung azab itu hingga akhir hayatnya tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Warung Rasa Nikmat tetap berjalan, namun tidak lagi membawa kebahagiaan bagi Ratih. Setiap kali ada pelanggan yang bercerita tentang tukang becak yang membantu mereka, hati Ratih selalu teriris. Ia membayangkan bagaimana nasib Pak Salim dan istrinya setelah kehilangan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Ratih hidup dalam penyesalan abadi,
terbaring lumpuh di tempat tidurnya, dihantui oleh bayangan wajah Pak Salim yang penuh kesedihan. Ia belajar dengan pahit bahwa kemarahan dan kezaliman hanya akan membawa petaka, dan bahwa sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumpur kotor yang dulu hanya dianggap sebagai noda di teras warungnya, kini terasa seperti lumpur dosa yang telah melumpuhkan seluruh hidupnya. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan pelajaran dan kepedihan ini. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa cerita tentang Ratih dan Pak Salim hanyalah sebuah fiksi, sebuah narasi yang kami hadirkan untuk menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang pentingnya menjaga hati, menjauhi kezaliman, dan pentingnya meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Kami sangat tertarik untuk mengetahui apa saja pelajaran berharga yang dapat Anda ambil dari kisah ini. Silakan tuliskan pemikiran dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, like, pada video ini jika Anda merasa terkesan atau mendapatkan pelajaran berharga dari cerita ini. Bagikan juga video ini kepada orang lain agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe ke kanal kami agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan syarat makna lainnya di masa mendatang. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.